Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi fahuwa khairul bashar nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi rencana sesampai mau buat pantun, tapi langsung ditodong. Tapi nggak apa-apa, kita absen dulu lah ya, karena pada pagi hari ini ya tidak hanya pelantikan DPC yang ada di Batam, tetapi juga pelantikan DPC se-Kepri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Batam tak perlu sapa lagi lah ya, udah jelas ini, ramai. Kemudian kita lihat DPC se-Tanjung Pinang sudah masuk. DPC Tanjung Pinang, tak ada reaksi nampak. Oke, kemudian DPC se-Bintan. Halo, tak ada suara. Oke, kemudian DPC se-Karimun. Oke, kemudian DPC se-Lingga, se-Kabupaten Lingga. Ini ada juga, ada juga nih. Oke. Kemudian DPC se-Natuna. Ini harap maklum lah ya. Ini pelantikan alam gaib nih. Bukan alam nyata. Ya Pak MC ya. Alam gaib ya, maksudnya online. Ya, ini yang nyatanya, inilah nyatanya ya. Kemudian DPC se-Anambas, apalagi Anambas. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang seiman, seakidah, seperjuangan. Hari ini pelantikan DPC se-Kepri. Ini momentum kita untuk naik kelas. Insya Allah kalau kita menginginkan, itulah bukti dia alam gaib. Kita tanya dia diam, kita ada ceramah dia baru bunyi. Ya, momentum kita untuk naik kelas. Karena kita berkeinginan mudah-mudahan di Kepri ini, di semua kota dan kabupaten, insya Allah PKS menduduki peringkat yang paling atas. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka momentumnya adalah dengan dilantiknya antum-antum semua, para pengurus DPC yang ada di Kepri, khususnya yang ada di Batam, dan seluruh kota dan kabupaten Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Ini momentum kita untuk naik kelas. DPP sudah memberikan arahan kepada kita. Apa arahannya? Jangan lupa rumusnya 1415. Ini apa pula Ustaz? Ini kita main angka-angka ya. Tapi bukan angka apa. Jadi pasang pula nanti. 1415. 1 merupakan visi kita. 4 merupakan misi PKS. Dan 15 alias 15 merupakan 15 arah kebijakan PKS. Ini tolong nanti Pak Ketua DPD ya, Ustadz Yusuf, pastikan ketua-ketua DPC-nya hafal ini.
Nanti ada lomba cerdas cermat hafal 1415. Ya. Kalau anggota PKS dia hafal Al-Quran itu dah biasa. Dia hafal hadis itu juga sudah ada. Tapi yang luar biasa sekarang dia hafal 1415. Nah, ini aneh-aneh. Ya, 1 visi, 4 misi dan 15 arah kebijakan. Nah, kalau kita coba lihat dari 1415, maka ada 2 target kita sebetulnya. Dan inilah menggambarkan daripada kegiatan kita, program PKS ke depan. Ya, program boleh bervariasi, antum boleh kreatif. Memang kita disuruh untuk kreatif. Sebelum ada larangan antum jalan terus. Ya, kalau dilarang baru berhenti. Ya, kenapa al-aslu fil muamalah al-ibahah? Dalam bab program-program ini ibahah. Boleh saja, silakan. Jangan apa-apa takut dilarang, enggak ada. Silakan buat. Nanti kalau ada yang tak betul baru kita luruskan, baru antum berhenti. Jangan pula ngeyel. Kalau ngeyel nanti kena sembat pula sama ketua DPD. Ya. Jadi silakan buat. Karena apa? Karena basis kemenangan kita itu insya Allah berbanding lurus dengan kegiatan dan program kita serta kreativitas dari pengurus dan kader-kadernya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka semua tergambar dari 2 target yang ingin kita raih. Yang pertama adalah program kita, kegiatan kita harus berbanding lurus dengan pertambahan kader. Yang ibu-ibu silakan buat dengan style ibu-ibunya, style emak-emak militannya, silakan. Yang bapak juga sama, bidang ini silakan. Tapi ingat, harus ada irisan dengan target dan tujuan kita, yaitu pertambahan kader. Ya, dan alhamdulillah untuk Batam di Kepri insya Allah merupakan kota yang terbanyak kadernya di Kepri ini. Allahu Akbar. Walaupun terbanyak masih belum cukup. Ya, masih banyak harus menjadi PR kita, karena jangan sampai juga banyak di sebuah tempat, di sebuah kecamatan, tapi minim di tempat yang lain. Kita ingin azasnya merata. Nah, jadi harus ada pertambahan kader. Kalau sudah kader kita, kalau kita bicara kader, tentu bicara murabbinya. Nah, bagaimana para kader-kader kita yang sudah lama liko, ya, kalau kata Ustadz Amri Bedu, saking lamanya Ustadz dah berlumut, ya. Bagaimana mereka juga mau membina, ya, mau membina. Nah, ini, jadi atau nanti bisa dimunculkan dengan program murabbi tafarru. Ya, sekali lagi tafarru bukan tafarruq. Jangan sampai memunculkan perpecahan, tapi tafarru. Ya, murabbi yang fokus nanti, yang bisa nanti kita datangkan lewat kafalah duat. Sehingga nanti di setiap DPC insyaallah akan merata kader-kadernya. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau tidak bertambah kadernya akibat dari program-program kita, maka harus paling tidak yang kedua, ada penambahan kursi. Bukan suara, kursi. Kita tak mau suara. Nah, banyak suara tapi tak ada kursi. Percuma juga. Nah, jadi bertambah kursi kita. Maksudnya bukan kursi yang duduk itu, bukan. Kursi di Dewan Legislatif. Pak Ustadz, kader kurang Pak Ustadz, masih banyak PR Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah kursi kita bertambah Pak Ustadz. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, jadi daerah yang tidak ada kursi, insya Allah ada kursi. Daerah yang sudah ada kursi, maka kita lipat gandakan menjadi 2 atau 3 kursi. Allahu Akbar. Begitu rumusnya kalau ingin menjadi partai besar.
Tapi kalau cara berpikir kita dengan cara berpikir yang lalu, kita tak akan menjadi partai besar. Kita besar tidak, kecil pun tidak, sedang-sedang saja. Ya, kita tak mau jadi sedang-sedang saja. Kita ingin jadi partai besar. Karena menjadi partai politik tentu kita ingin meraih kekuasaan. Wah, antum jangan jaim-jaim, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, tidak. Kita ingin meraih kekuasaan. Kalau enggak meraih kekuasaan, jadi ormas saja, jadi paguyuban saja, jadi perkumpulan saja. Kalau kita ingin menjadi partai politik, memang tujuannya ingin tapi berkuasa untuk melayani umat dan Allahu Akbar. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Maka untuk mencapai dua target tadi, masih ada waktu lagi Pak Ketua? Boleh ya? Nah, ini saya agak sedikit korupsi nih waktu ini. Ya. Maka untuk mencapai target itu tadi, ikhwati fillah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang mesti kita ketahui. Harus ada apa yang disebut dengan yang pertama, ma'rifatul wilayah. Ke depan pengurus DPC, ya, pengurus DPD yang ada di Batam, yang ada di Bintan, yang ada di Karimun, yang ada di Tanjung Pinang, yang ada di Lingga, yang ada di Anambas, yang ada di Natuna, harus ma'rifatul wilayah. Apa maknanya? Mengetahui dan mengenal wilayah. Kalau kita tak kenal wilayah kita, kecamatan kita, kelurahan kita, RW kita, RT kita, maka sulit kita ingin menang. Kenapa? Jahil kita. Maka harus mengenal wilayah kita. Batam juga begitu, harus kenal wilayah. Berapa jumlah penduduknya, berapa umat Islamnya, berapa yang Katoliknya, berapa yang Protestannya, berapa yang Budanya, Konghucunya, Hindunya. Kenal. Berapa luasnya, ya. Kenal, semakin kita mengenal wilayah kita ini, dalam konteks ini barangkali kecamatan, karena ini adalah pelantikan DPC, semakin kita kenal dengan kecamatan kita, karakter juga kita kenal, orang-orangnya kayak apa, maka semakin memudahkan kita untuk melaksanakan program dan kerja-kerja di lapangan. Itu yang pertama. Sudah makrifah, maka mesti kita lakukan juga yang kedua. Dicatat baik-baik nih. Kharitatul wilayah. Buat pemetaan wilayah. Peta. Ya. Udah tahu nih, lalu kita petakan wilayah kita ini. Oh, ternyata dahulu Pak Ustadz di Kecamatan Batam Kota misalkan, pemilih kita sekian Pak Ustadz. Yang seniornya, pemilih tuanya yang memilih kita sekian ratus ataupun sekian ribu misalkan. Yang agak-agak tua sedikit sekian. Yang milenialnya sekian. Yang misalkan begitu. Contohnya begitu. Oh, ternyata Pak Ustadz dari sekian pemilih, kalau nanti babnya bab kesukuan, ternyata yang lebih banyak memilih kita suku ini Pak Ustadz. Apa kira-kira daya tarik kita sehingga suku ini bisa memilih kita? Misalkan begitu. Kita catat, kita petakan. Oh, sekarang ada satu suku dia tak mau milih kita. Apa sebab? Kita buat catatannya sehingga antum tahu nanti untuk kerja di lapangan. Maka mesti dibuat petanya. Agar makrifah tadi tidak menjadi sia-sia, maka mesti ada petanya. Kalau sudah buat peta, baru kita beranjak kepada hal yang ketiga. Apakah itu? Takhtitul wilayah. Kita buat perencanaan-perencanaan. Jadi perencanaan kita itu bukan lagi berbasis kirologi. Oh, katanya, oh perasaan begini, oh enggak begitu. Perencanaan kita berbasis peta. Peta tadi berbasis pengetahuan kita akan sebuah tempat wilayah. Kita buat nanti, oh ternyata Pak Ustadz, di sini ini lebih banyak kita buat program nih Pak Ustadz. Kenapa? Karena ternyata itu menjadi daya tarik bagi masyarakat di sini. Misalnya begitu. Oh, tapi ini tak bisa dibuat. Enggak masalah. Karena masing-masing wilayah, masing-masing DPC tentu berbeda karakternya dengan yang lain.
Tentu kalau DPC Galang itu berbeda kan? Kalau DPC Galang apa kira-kira programnya Pak Pri? Bagi sembako. Itu sama aja Pak, semuanya mau juga itu. Misalnya, nelayan atau apa ya? Ini sampan atau apalah, pokoknya yang gitu-gitulah yang berbau laut lah gitu ya. Jadi gitu, beda pula nanti itu dibuat nanti di DPC ini beda lagi. Di Bintan juga, di Karimun juga pasti saya kira punya karakter berbeda-beda. Maka perencanaannya mesti berbasis dari peta dan pengetahuan tadi. Lalu setelah kita rencanakan baik-baik, kita tidak mau asal jadi saja, sembarang jadi saja. Kita tidak hanya sekedar pengen mempertahankan kursi yang ada, ya, kita ingin meningkatkan, bahkan melipat gandakan. Karena itulah rumusnya, kita pengen menjadi partai besar, baru nanti kita buat binaul wilayah. Ya, sudah tahtid, baru kita bina, betul-betul kita eksekusi. Nah, kadang-kadang kita ini gitu, kader PKS kata orang, kalau bab tahtid itu, itu Pak Yusuf tahulah dia, udah berlumut di situ. Ya, kalau bab kita perencanaan itu luar biasa itu, tapi bab eksekusi, itu lemah kadang-kadang kita. Sekarang bagaimana yang di perencanaan tadi betul-betul bisa kita eksekusi di lapangan. Makanya kalau membuat program-program tadi, ketika merencanakan program gak usah muluk-muluk. Ya, kita buat saja beberapa perencanaannya. Kita buat, misalkan kita klasifikasi ini yang pokoknya, ini yang penunjangnya. Syukur-syukur yang pokok selesai, baru kita masuk ke penunjang. Itu baru betul. Ini dibuat perencanaan luar biasa sampai berlembar-lembar, berhalaman-halaman, tapi tak ada yang dibuat, tak ada yang dieksekusi. Ini namanya NATO. Apa itu? No action, talk only. Tak ada ya eksekusinya, hanya sebatas perencanaan saja. Setelah kita bina ulu wilayah, dan kita buat, ya alhamdulillah hasil dari yang kita buat itu Allah tampakkan segera, misalkan begitu, maka tentu kedepannya kita mesti tansikul wilayah. Ya, ada penataan. Apa yang sudah dibuat, saya kira antara teori dan praktek barangkali di lapangan tak bisa langsung matching gitu ya. Harus ada penyesuaian. Ini yang harus dievaluasi. Kita monitoring, ini ternyata kendala di lapangannya. Harus ada tansik, penataan, evaluasi, monitoring. Alhamdulillah kita juga di DPW dengan kepengurusan BPW baru sekarang, Sumbagut, sudah membuat yang namanya Monevin IT. Ya, monitoring, evaluasi internal berbasis IT. Jadi apa saja program-program kita di lapangan, baik itu DPD, alhamdulillah nanti di DPC, syukur-syukur di DPRA, itu bisa termonitor dengan baik lewat pelaporan-pelaporan tadi. Dan bahkan ALEK pun nanti ada diluncurkan ya program Monevin IT untuk ALEK, sehingga semua kinerja-kinerja dan kerja-kerja ALEK ke depan itu termonitor dengan baik. Jadi tidak ada lagi berbasis kirologi. Engkau dah berbuat, agaknya sudah Ustaz. Tak ada lagi agak-agaknya, sudah terlaporkan dengan baik. Nah ini kalau sudah tansik, maka tentu yang terakhir adalah tatwirul wilayah. Tentu yang kita inginkan adalah pengembangan wilayah kita ke depan, apalagi yang belum kita kerjakan, ke depan layak untuk kita kerjakan. Maka mulai dari al-ma'rifah sampai ke at-tatwir, tentunya ini membutuhkan kerja keras kita semua. Tidak ada yang mustahil, walaupun berat, tapi tidak ada yang mustahil. Tentu insya Allah Allah mudahkan. Kita selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita. Selamat akan adanya pelantikan DPC Sekepri. Semoga pelantikan ini menjadi momentum bagi PKS Kepri untuk naik kelas ke nomor 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.